Iya, sebenarnya udah mau masuk ke situ album itu, hanya saya pikir ya itu dia tadi perbedaan warna dari lagu-lagu yang lain. Jadi saya pikir tar dulu deh gitu. Ini butuh treatment khusus, ini butuh fokus ke yang ini karena lumayan berbeda kan hasilnya maksudnya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Saya nggak tahu deh apakah Ahmad Dhani masih mau ngelirik saya kalau masih jadi Yellow gitu. Saya nggak tahu deh. Ya makanya saya pikir tidak ada semua yang tidak terencana oleh Tuhan ya gitu. Mungkin kita kesannya secara manusia spontan gitu, bikin aja gini. Tapi semua udah ada garisnya gitu, semua udah ada rencananya gitu. Ceritakan Mas Elo, idolamu siapa di sepak bola? Saya sangat mengidolakan yang namanya Gabriel Batistuta. Iya. Nomor punggungnya 9. Itu salah satu alasan saya gondrong. Saya suka dia dari saya masih kelas 6 SD, 1 SMP saya waktu itu. Saya suka sosok-sosok yang seperti itu. Sangat karismatik. Setia ya? Iya, setia, karismatik. Mungkin saya cuma mau ngingetin single baru saya, Do Over, udah ada di seluruh digital streaming platform yang kalian sukai, dan mudah-mudahan kalian bisa menikmatinya dan bisa mendapatkan inspirasi dari lagu itu. Halo Sobat BK, ketemu lagi bersama saya Kit Toko di podcast Kinari. Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Kemarin terakhir hari Jumat saat beliau ini merilis single terbarunya, ada Marcelo Tahitu alias Elo. Sebenarnya Marcelo Tahitu atau Elo, nyamannya di mana Mas Marcelo Tahitu dan Mas Elo? Kamu mau manggil aku apa aja boleh. Mau Elo boleh, mau Marcelo Tahitu boleh. Ini gengnya Mas Abran, ini gengnya Elo zaman musik pop, masuk ini gengnya Mas Marcelo Tahitu zaman ngerok. Yang di luar sana zaman di Dewa 19. Jadi banyak ya variannya. Ya, jadi Sobat Eka, saya terakhir ngobrol dengan beliau ketika awal-awal muncul di industri musik Indonesia 10 April, setelah di googling itu 10 April 2005. Semanggi. Mas Elo, apa kabar? I'm good, man. Selamat, kemarin akhirnya singlenya dirilis, ya. Single terbaru Do Over. Setelah, kalau nggak salah nih, April itu rilis Kami Manusia. Kita sama Kita Manusia. Ya. Boleh diceritakan proses perjalanan Do Over ini? Katanya singlenya sebenarnya penulisannya sudah lama. Iya, jadi sebenarnya itu lagu yang udah diproduksi secara rekaman itu di tahun 2018. Jadi waktu itu mencoba untuk membuat karya baru kan. Nah, mestinya itu masuk ke satu album yang kemarin itu terakhir yang 99. Tapi kayaknya sayang ya gitu, karena ini lagunya juga albumnya juga takutnya berbeda warna gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, simpen dulu, tunggu waktu yang tepat sampai akhirnya ketemu sama Aka dari MK Records untuk menawarkan saya menjadi salah satu katalog artisnya mereka dan rekannya juga untuk aku bilangnya rekan sih. Nah akhirnya bisalah keluar di tahun 2023 ini akhirnya gitu. Jadi cukup lama ketahan ya? Memang sengaja ya? Atau karena terakhir album 99 itu udah pas 9 lagu bahasa Indonesia, 9 lagu bahasa Inggris, kemudian ini akhirnya harus ngalah Do Over ini? Iya, sebenarnya udah mau masuk ke situ album itu, hanya saya pikir ya itu dia tadi perbedaan warna dari lagu-lagu yang lain. Jadi saya pikir tar dulu deh gitu. Ini butuh treatment khusus nih. Ini butuh fokus ke yang ini karena lumayan berbeda kan hasilnya maksudnya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Tapi tetap satu musik yang saya sukain juga gitu. Jadi saya pikir ya nggak masalah saya keluarin sih gitu. Tapi beda konsep aja. Itu perbedaan itu yang kemudian akhirnya hari ini ya, hari Jumat kemarin akhirnya diluncurkan. Artinya selama ini kan memang image-nya nge-rock gitu ya.
Sementara Do Over kan sebenarnya nggak, kalau didengerin kan nggak terlalu ya. Iya. Musik rocknya kan agak samar-samar, bahkan Iya. tidak dominan gitu loh. Karena apa ya? Menurut saya tuh suka segala macam jenis musik. Dan saya suka dengan namanya tantangan. Jadi pada saat Elo dulu waktu main musik pop R&B lah, saya nggak percaya pop itu sebuah genre sih. Saya percaya itu culture lah. Kalau genrenya ya mungkin R&B, the soul-nya, funk-nya gitu. Tapi waktu main musik itu saya lumayan nyebrang, nggak lumayan sih, 180 derajat, tiba-tiba main rock gitu. Walaupun rock bukan sesuatu yang baru buat saya secara pribadi, karena saya dulu besar dijejelin sama keluarga dan orang tua saya tuh, kebetulan dia sukanya musik-musik rock and roll tahun 50-an gitu. Jadi kalau kita tahu garis lurusnya berarti garis timeline-nya benang merah ke belakangnya itu sebenarnya mereka lebih duluan gitu. Mereka pioneer rock and roll tahun 50-an itu, pioneer. Kalau nggak ada mereka itu kayak Chuck Berry, kayak Little Richard, itu nggak akan ada rock-rock yang kita kenal sekarang lah gitu. Nah akhirnya terus berjalan selama hampir 7 tahun mungkin dengan nama Marcelo Tahitu, dengan mengeluarkan hampir 3 album, dan setelah fase itu barulah kembali lagi apalagi ya gitu. Maksudnya saya suka aja gitu dengan mengeksplorasi musik saya. Buat saya seorang seniman musik yang saya geluti saat ini gitu, maksudnya selama saya berkarir, sayang aja kalau misalnya terpisah-pisah genre gitu. Maksudnya di kotak-kotakan sebuah satu jenis genre gitu. Jadi hari ini sekarang mulai dengan mencoba apapun lah, bebas merdeka lah. Kira-kira begitu. Karena Mas Elo kan lahir di tanah merdeka seperti sih. Thank you man. Jadi emang apa aja udah nggak pernah memikirkan laku atau tidak. Yang penting berkarya aja lah. Iya, jadi apalagi 9 tahun kemarin 7 tahun belakangan ini saya tidak terlalu keluar lah di mainstream ya. Maksudnya secara hits juga saya nggak naik lagu-lagunya karena iya, maksudnya hanya untuk fans lah yang tahu lagunya. Cuma kalau untuk khalayak umum kayaknya enggak lah gitu. Karena tidak semua mainstream media mau dengan musik-musik yang seperti itu kan gitu. Tapi ya beberapa beberapa penghargaan justru datang gitu. Betul. Iya. Dan yang terakhir apalagi itu saya bangga banget sih sebenarnya gitu, karena AMI ya? Iya, AMI Award yang 99 itu Best Album Rock gitu. Betul. Itu buat saya kayak wow, penyanyi solo gitu, dan disandingkan dengan nominator yang lain tuh band gitu rata-rata, dan saya menang. Buat saya itu kayak oke, udah nih apalagi ya gitu. Dan bukannya saya berarti nggak manggung juga, cuman manggung juga sih tetap gitu dengan konsep rock itu, dan bahkan sempat melakukan DIY tour juga waktu di album Antistatis, main ke komunitas-komunitas sebagai solo artis. Dan ya pengalaman itu yang saya suka, dan saya suka tantangannya sih. Ya artinya Do Over setelah dirilis tetap musik itu tetap akan dinyanyikan ya, akan tetap dimainkan ya. Ya jelas banget. Bahwa kemudian Mas Elo bergabung dengan Dewa 19 pun juga karena musik rock kan sebenarnya. Saya juga kurang tahu tuh ya, cuman yang pasti saya nggak tahu deh apakah Ahmad Dhani masih mau ngelirik saya kalau masih jadi Elo gitu. Saya nggak tahu deh. Ya makanya saya pikir tidak ada semua yang tidak terencana oleh Tuhan ya gitu. Mungkin kita kesannya secara manusia spontan gitu, bikin aja gini. Tapi semua udah ada garisnya gitu, semua udah ada rencananya gitu. Itu selain penasaran gitu, selain ingin terus berkarya, selain pengen mencoba, tertantang, sebenarnya titik apa Mas Elo akhirnya gue pengen nyanyi lagu yang lain lewat Do Over gitu? Ada kepikiran terencana nggak tiba-tiba, atau ya let it flow aja? Saya sebenarnya pertamanya let it flow, karena saya nggak terlalu suka membuat rencana gitu. Maksudnya gini, konsep hidup saya itu saya berserah terus sama Tuhan ya. Saya paling susah itu melepaskan kendali pada
satu hal yang bisa kita kendalikan, seperti karir gitu. Kalau saya kebetulan saya bikin lagu, saya bikin musik, saya bikin semuanya lah sendirian. Jadi saya memiliki kendali itu penuh. Oh, gue mau main ini nih, gue mau main ini, gue main ini. Cuma susahnya saat lu bisa megang kendali, terus lu mau menyerahkan itu kepada yang masternya gitu, yang master of the plannya gitu, itu susah tuh. Dan sekarang saya kasih terus aja gitu, saya berserah terus, apa yang terjadi terjadilah. Kebetulan kalau ditanya apa yang membuat saya mau merilis Do Over gitu, karena mungkin karena waktu yang AMI yang kemarin ya gitu, itu buat saya udah ultimate achievement buat saya gitu. Walaupun tuh lagu album itu nggak banyak orang yang tahu, tapi dapat apresiasi yang segitu luar biasa dari satu badan apa istilahnya, lembaga atau apa ya itu ya, Anugerah Musik Indonesia itu buat saya tuh udah menjadi kayak oke, udah nih yang di sini nih levelnya udah kayak FFV kalau dibilang. Apalagi nih gitu. Ya. Jadi padahal nggak, perasaan harusnya selalu nggak puas itu Mas Elo ya. Jelas. Album 99 18 lagu. Iya loh. Saat pandemi buatnya. Saat pandemi, terus saya pikir pasti ada nggak puasnya lagi setelah album itu. Jadilah Do Over kira-kira gitu. Mas Elo nggak kepikiran saat itu album baru gitu? Gini, saya itu sebenarnya udah lumayan terlambat sih. Kalau Kita Manusia kan masuk Single. 99 ya. Nah ini apa memang lagi tren ya, ngikutin trennya aja dulu gitu? Akhirnya saya ngikutin tren. Saat orang-orang dari 10 tahun lalu kali udah maunya ngeluarin single aja gitu ya. Tapi saya tetap ngeluarin album. Saya lumayan ngeyel tuh masalah itu, karena buat saya album masih legacy ya. Sesuatu legacy ya, betul. Tapi setelah sekarang ini kayak udahlah ya, single aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Mengikuti sistem yang ada. Jadi ngalah ya? Ngalah. Saya kadang-kadang, ya itu dia ya, maksudnya kalau kita terlalu ngoyo gitu ya untuk idealisme kita terus gitu. Saya udah 7 tahun kali, atau mungkin ya yang saya bilang saya nggak main saya under the radar dalam mainstream media lah gitu. Kayak lagunya nggak masuk ke radio. Saya juga jarang main di televisi. Ya buat saya pengen nyoba sesuatu, gimana sih rasanya dulu kayak tahun 2005 awal kita keluar. Promo lagi ya kan, terus datang ke radio lagi, visit lagi, dan buat saya itu seru aja. Di umur saya 40 ini ternyata saya masih punya tenaga untuk ngelakuin itu. Pasti. Kamu masih muda kok. Oh gitu ya. Tapi setidaknya kan kalau Mas Elo ngerasa lagunya biasa aja, mungkin kalau penggemar ya pasti tahu. Tapi kan namanya tetap muncul gitu loh di industri musik terutama ya. Apalagi sejak Februari 2022 kan digandeng sama masternya, legendnya, salah satu legend musik Indonesia, Ahmad Dhani. Yang saya nggak tahu ya kalau gitu itu orang tidak akan melupakan gitu loh. Saya nggak tahu kalau dia dengerin lagu saya apa enggak, cuman pasti momen itu merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan musik saya. Kenapa? Karena saya banyak banget dapat ilmu di dalam situ. Salah satu alasan kenapa saya tidak ragu-ragu lagi untuk waktu ditanyain, lu mau nggak jadi salah satu vokalisnya? Kan Dewa kan gak punya vokalis kan? Lu mau nggak jadi salah satunya? Gue langsung mikir, wah ini gue bakal dapat banyak ilmu nih. Okay. Gitu. Terus saya langsung kayak ya udah oke. Dan betul, bergabungnya di band legend itu adalah menurut saya banyak memberikan impact musical terhadap saya gitu. Saya banyak belajar banget gitu. Maksudnya saya ngeliat dia, mereka itu wow, mereka sebenarnya sederhana banget ya. Dalam arti sederhana tuh gini, main musik aja gitu. Main musik aja, manggung. Bikin karya aja terus, bikin karya. Dan kita bisa lihat selama dia 30 tahun berkarya, hitsnya banyak banget, men. Iya, oke. Dan itu yang membuat mereka akhirnya ada di posisi mereka saat ini gitu. Dan itu sangat mempengaruhi pemikiran saya atau pemahaman saya soal industri musik. Oke. Jadi kebetulan pas tawaran itu datang langsung nggak usah pikir dua kali. Let's go. Gas langsung gitu ya. Gas. Dapat apa selama ini sampai lebih dari setahun ini bergabung dengan mereka?
Apakah itu mempengaruhi misalnya? Kalau saya sih tetap yakin Mas Elo tetap nulis lagu sampai hari ini itu loh. Apakah itu juga mempengaruhi kekaryaannya Mas Elo? Atau ya tetap akhirnya mumpung bebas merdeka, gue mau idealis nih. Itu pertanyaan yang bagus sebenarnya. Maksudnya saya itu dapat banyak banget dari mereka. Maksudnya dalam arti bukan hanya banyak manggung dan segala macam, enggak, tapi insight baru saya tuh dapat dari pengalaman saya selama 1 tahun lebih bersama mereka nih. Buat saya itu lebih penting dibanding yang cuman sekedar manggung-manggung ini. Karena wisdom itu enggak, lu boleh belajar tinggi-tinggi, tapi belum tentu lu punya wisdom gitu. Lu punya ilmunya, yes, tapi lu belum tentu punya wisdomnya gitu. Dan gue di situ gue ngelihat Mas Andra, gue ngelihat Yuke, gue ngelihat Mas Dani, gue ngelihat Mas Agung, gue ngelihat Mas Lasso, gue ngelihat Firza, gue ngelihat Once gitu. Terus kayak gue suka menyerap orang gitu. Gue suka menyerap Apapun yang mereka sampaikan. Iya, gue serap tuh. Dan gue kayak mungkin sponge lah gitu. Gue sempat jadi semen gitu, yang gue nggak bisa terima orang punya masukan. Tapi semua berubah pada saat gue keluar rehab lah gitu. Waktu itu gue keluar rehab, gue bener-bener diajarkan banget dalam situ untuk lu menghargai orang dan lu bersyukur terhadap apa yang lu punya, mau jelek mau bagus gitu. Dan itu akhirnya kepake sampai sekarang gitu, sampai akhirnya setiap ketemu orang baru gitu, kayak Mas Ken juga gitu. Maksudnya Mas Ken mungkin udah lama melanglang buana dalam dunia inilah gitu ya, jurnalisme Indonesia gitu. Jadi saya pikir insight dari Mas Ken juga ya pasti aku serap gitu. Itu kalau boleh ambil positifnya, berarti selama sekolah tanda kutip tuh menghancurkan semen itu ya, Mas Elo ya? Yes. Ya, di antara sebelum-sebelumnya kan juga banyak masukan, insight dari orang tua, dari selama nyanyi ngepop, nyanyi ngerock gitu. Kemudian bergabung dengan gengnya yang di Pondok Indah. Itu akhirnya sejauh mana mempengaruhi tadi kekaryaannya Mas Elo itu? Sangat besar. Karena gini Mas, saya ini yang saya bilang tadi, susah untuk kita melepaskan kendali kepada satu hal yang bisa kita kendalikan. Semenjak saya sekolah, saya bisa let go gitu. Saya tidak terlalu berpikir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Dan saya punya kebebasan yang hakiki untuk berkarya dan untuk menjadi pribadi saya sendiri gitu. Jadi saya bukan hidup karena opini mereka. Ngerti ya? Mereka mau opini apa saya udah pernah dihujat satu Indonesia gitu. Jadi saya udah bodo amat juga gitu kan. Tapi saya lebih penting bagaimana bisa menjadi apa yang saya inginkan aja. Terutama untuk yang terbaik untuk keluarga saya dan teman-teman saya, fans saya. Itu aja. Dan dengan kemerdekaan itu, saya bisa jadi lebih nggak terbeban gitu. Santai aja. Dan ya, kalau kita bermain musik atau berkarya penuh dengan pressure, ada yang bagus memang gitu. Jadi ada yang bagus. Tapi saya lebih suka saat berkarya itu lebih relax gitu, lebih nggak terlalu ini. Resahnya dapat, cuman menyikapi keresahan itu dengan kesantaian yang terjadi gitu. Apalagi saat ini saya udah punya anak, saya udah punya istri, saya udah nggak bisa tuh mikirin tentang apa yang orang lain pikir tentang hidup saya. Gue yang penting anak gue, istri gue senang, bahagia, selesai. Nah, ngomong-ngomong beban itu sempat terbebani kah Mas Elo? Penyanyi solo iya, terus kemudian manggung sama Dewa 19 iya. Sebagai solois barangkali nggak ada masalah ya, ini Elo, Marcelo. Tapi ketika dengan Dewa 19, apakah kemudian terbebani dengan vokalis yang lain, vokalis sebelumnya? Kalau ngomong terbebani, saya manusia, saya pasti punya ada rasa kayak ini orang senang apa enggak ya, kira-kira gitu kan, pasti ada gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir juga dan setelah ilmu yang saya dapat juga tentang self acceptance ya, ya udahlah ya, lu suka nggak suka ya terserah deh. Maksudnya gini,
Mama saya selalu bilang ya, dalam dunia industri hiburan di Indonesia ini atau lah mungkin secara general di seluruh dunia, lu nggak bisa bikin semua orang senang, tapi lu harus baik sama semua orang. Dan itu yang saya lakukan gitu. Jadi, waktu saat saya manggung dengan Dewa 19, saya menjadi diri saya untuk menghibur orang yang sudah bayar datang nonton gitu. Dengan tidak ada pemikiran tertuduh bahwa lu cuma jadi generiknya dari Onca sama Lasso gitu. Saya nggak ada urusan sih, bodo amat. Saya percaya kalau memang saya ada di sini karena Tuhan tempatin saya di sini untuk satu hal gitu. Dan buat saya jauh lebih penting kalau untuk saya bisa menikmati di atas panggung dan mengembalikan talenta yang saya udah dikasih sama Tuhan, menyebarkan joy, sukacita untuk mereka yang nonton, daripada saya cuma mikir penuduhan itu gitu atau penghakiman itu. Saya udah nggak punya waktu, Mas. Ya, jadi semakin nyaman dengan diri sendiri ya. Ya, artinya mau manggung ya, ini Elo, lu suka ya nonton. Ya kalau nggak ya udah. Oke. No hard feeling. Oke. Mas Elo udah nggak sempet ini berarti ya melakukan aktivitas di luar musik. Maksudnya kalau dengan anak, dengan istri pasti. Hobi misalnya. Masih memungkinkan kah? Ketika sekarang di titik ini sudah menjadi superstar gitu. Superstar, man. Iya, rocker garis keras ya. Kalau udah denger lagunya yang 99, wah, atau album sebelumnya, wah itu pergi untuk kembali itu kayaknya beda banget pokoknya. Ada sih, hobi saya itu kan nggak banyak. Hobi saya itu saya suka bola. Saya suka sepak bola. Jadi pasti Mas Elo. Oh, Mas Elo ini kenapa dulu pernah cerita kenapa dia berambut gondrong? Kalau lagi di panggung Mas Abran ya, dia buka rambut begini atau dia ngikat rambut aja. Udah 11-12 sama Duta Seven, diteriakin sama penonton. Kalau gua begini, teriakin. Nah, saat itu kenapa nggak pernah berambut pendek? Salah satunya karena idolanya. Ceritakan Mas Elo, idolamu siapa di sepak bola? Saya sangat mengidolakan yang namanya Gabriel Batistuta. Iya. Itu salah satu nomor punggungnya 9. Itu salah satu alasan saya gondrong. Saya suka dia dari saya masih kelas 6 SD, 1 SMP saya waktu itu tahun 96 ya. Ya dia udah Fiorentina dan buat saya itu saya suka sosok-sosok yang seperti itu. Sangat karismatik. Setia ya? Iya, setia, karismatik. Dia udah bisa aja pindah ke Madrid. Udah pindah, Ferguson udah telepon dia gitu untuk pindah ke MU. Tapi enggak, men. Dia tetap aja di Fiorentina. Sampai akhirnya dia pindah ke Roma. Dan dia akhirnya mencicipi Scudetto pertama dan terakhirnya dia. Betul. Gila ya. Seorang Batistuta yang mestinya menurut dia kalau dia melepaskan idealismenya dia gitu. Udahlah, gue harus gabung ke Madrid lah untuk gue dapat banyak gelar gitu. Dia enggak, men. Dia tetap di situ sampai akhirnya ya dari Fiorentina sempat turun, terus dia bawa lagi ke atas sampai dia menang Coppa Italia. Dia ya buat saya kurang lebih sedikit banyak itu mempengaruhi saya juga secara personal melihat sosok dia. Maksudnya ini orang setia dengan idealismenya dia gitu. Dan akhirnya dia bergeser sedikit ke Roma dan akhirnya dia mencicipi gelar. Dan persis buat saya bukan permasalahan gelarnya seberapa banyak gitu. Prosesnya. Dan itu yang saya suka gitu. Kayak saya kalau dibilang saya ngetop amat juga enggak lah gitu. Jujur aja. Iyalah dibandingkan yang lain. Karena lu bayangin ya, saya nggak pernah ada terpapar di media mainstream ya. Under the radar terus selama hampir 7 tahun, 8 tahun. Itu kalau dari anak kelas 1 SD itu udah sampai kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Blank tentang hidup saya. Nggak mengerti itu siapa Elo, siapa itu Marcelo Tahi. Itu mereka cuma tahu Shudubdu sama masih ada kali. Tapi buat saya itu nggak ada masalah. Karena saya menikmati proses yang saya jalani di sini. Saya bisa ngelihat anak-anak komunitas waktu itu saya bawain lagu ini tiba-tiba di smackdownin, bayangin kayak wow. Itu pengalaman yang buat saya jauh lebih berharga. Saya bisa cerita nanti ke anak saya gitu. Dulu begini. Oh gitu ya. Itu buat saya jauh lebih jauh lebih berharga lah menurut saya ya. Karena bukan masalah kuantitas penghargaan atau
apanya gitu buat saya gitu. Walaupun kalau dikasih gue juga nggak nolak. Iya. Tapi semua ada prosesnya lah, santai aja. Jadi mimpinya Mas Elo jadi pemain sepak bolanya terkubur. Terkubur banget, terkubur setelah di gagal ke Amerika. terkubur di FIFA aja Pak kita. Saya udah main FIFA aja. Tapi saya suka lari sekarang. Suka lari jogging ya? Iya, saya suka treadmill. Iya. Makanya saya lumayan turun banyak berat badan saya tuh. Sempet ini. Main gemuk Pak. ya? Main Pak. Saya keluar sekolah itu 97 berat saya. Tapi habis itu di situ-situ aja karena saya nggak pernah olahraga kan. Terus sampai masuk ke kuliah Dewa. Dewa. Itu tahun ya anggaplah tahun 2023 itu saya Januari masih 90-an gitu. Sekarang udah 60-an. Jadi memang niat dan usaha. Iya. Memang tapi nggak ada tuntutan kan misalnya untuk apa namanya? Menguruskan badan atau Nggak. Itu memang keinginan pribadi. Iya, saya nggak mau ngelihat anak saya pas keluar ngelihat bapaknya badannya kayak begitu aja. Jadi saya berusaha pas dia lahir, udah. Setidaknya Om Iya aja, Ahmad Albar aja 75 tahun tetap strong di atas panggung. Gokil, Mas Elo. Gokil. Itu salah satu saya pernah kolaborasi juga sama dia. Best. Jadi itu kan live kan? Iya. Live taping gitu. Tapi nyanyi live, ya. Itu kita bisa kayak 5 apa 6 kali take gitu. Dan dia, lagi, ayo lagi. Lagi, ayo lagi. Gue sih udah kelar sih kalau gue udah jangan deh, udah selesai cukup sampai situ doang. Tapi dia still chase for perfection, buat gue tuh keren. Jadi memang bukan karena tuntutan dari Ahmad Dhani barangkali, memang keinginan pribadi ya. Kayaknya dia nggak peduli juga deh. Dia punya banyak hal yang dia harus pikirkan. Yang penting nyanyi. Terlepas daripada gue punya berat badan gitu. Mas, ada rencana apa lagi setelah Do Over dirilis di industri musik Indonesia? Semenjak bergabung bersama MK Records, saya bilang saya pengen setiap 3 bulan sekali itu saya keluarin single. Jadi saya udah menyongsong ke single yang paling baru nanti nih. Ini sekarang saat ini ya? Saat ini. Oke. Saya lagi mau menikmati pergerakan di Do Over dulu, tapi saya lagi coba mau bikin lagu lagi untuk yang berikutnya. Ini berbagi tugas dan pekerjaan di atas panggung dengan band, apakah ribet sekarang? Atau ya kanan kiri solo jalan, band juga jalan? Kita tuh konsepnya tuh siapa cepat siapa dapat gitu loh. Jadi kalau misalnya ada jadwal yang memang udah masuk duluan di Solo, ya berarti Solo. si Dewa nggak bisa. Aku bilang, aku nggak available nih untuk tanggal ini. Tapi kalau misalnya di Dewanya sudah ngasih jadwal juga, udah lock gitu ya, berarti kalau ada tawaran yang Solo nggak bisa. Jadi sebenarnya gitu aja sih konsepnya. Nggak susah-susah banget. Cuma, ya itu dia ya. Maksudnya entah kenapa semenjak pandemi selesai itu panggung tuh kayak ini ya banyak banget tumpah ruah ya. Iya, kayaknya orang udah pada kayak ketahan 2,5 tahun untuk menikmati hiburan gitu, dan akhirnya kebuka pintunya dan wow. Tapi saya nikmati aja sih, makanya kalau saya nggak olahraga sih saya kelar sih Mas. Iya, lusu gitu. Maksudnya saya tetap kalau misalnya habis manggung gitu ya di luar kota gitu, saya tanya sama tim saya, di sana hotelnya apa? Ada gymnya nggak? Oke, ada treadmillnya. Oke, saya pasti bawa sepatu, saya lari, manggung kelar jam 3, bangun jam 9 gitu ya. Kopi hitam, air es buat deg-degan kan, terus lari. Supaya ini Pak, kopi hitam sama es. Oh, sama es. Jadi ice americano gitu. Di apa itu untuk deg-degan kan, untuk bagus sebelum pre-workout itu bagus. Untuk menaikkan heart rate. Iya. Untuk naikin heart rate. Jadi ngebantu kita untuk cepat di heart rate tertentu yang untuk bisa powerful untuk berolahraga gitu. Itu kopi hitam, bener-bener kopi hitam, ada gulanya ya? Nggak, jangan Pak. Oke. Kopi hitam aja. Disaring ya, jangan terlalu banyak. Nanti dicoba kalau lari keliling kebun raya, Mas Elo. Wah. Enak tuh, enak. Udara hampir tiap pagi, jadi mencoba juga. Meskipun nggak nyanyi, nggak di atas panggung, tetap. Pak, tapi masalah badan lu bagus apa enggak itu bonus lah. Tapi sehat dulu kan. Yang paling penting sehatnya. Betul. Kalau sehat bisa berkarya ya. Jelas, bisa main sama anak sama istri. Iya. Itu aja sih. Mas Elo, ini disampaikan dengan Sobat WK, dengan penonton dan penggemar. Mungkin saya cuma mau ngingetin single baru saya Do Over udah ada di seluruh digital streaming platform yang kalian sukai, dan mudah-mudahan kalian bisa menikmatinya dan
bisa mendapatkan inspirasi dari lagu itu. Ditunggu albumnya Mas Elo. Karena terakhir 99 ini tahun 2020. Ya. Terlalu lama ya sebenarnya 3 tahun ya. Ini 4 tahun nih, tahun depan udah 2024. Jadi harusnya Mas Elo udah nyiapin materi. Wah, malah ngatur. Malah ngatur. Gak apa-apa Mas. Emang bener. Ya, artinya apalagi sekarang ada yang mulai merilis album dengan piringan hitam sekarang. Ya, siapa tahu nanti ada keinginan untuk ke sana. Terima kasih Mas Elo. Terima kasih Mas Marcelo itu sudah mampir ke Palmerah. Tetap sehat. Tetap semangat untuk berkarya. Terima kasih sobat BK sudah nonton. Semoga obrolannya menginspirasi dan bye-bye. Bye, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.